Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynold Rizaldi dengan NIM H0612111054 akan memaparkan materi pada tugas bahasa Indonesia, yaitu materi kutipan, rujukan, daftar pustaka, serta catatan kaki. Pada materi yang pertama kali ini saya akan memaparkan tentang materi dari kutipan. Berikut penjelasannya. Kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, pada kutipan sendiri memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi pertama yaitu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Kemudian yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Dan yang keempat, ada pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, ada menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Berikutnya ada jenis-jenis kutipan juga terbagi menjadi dua, antara lain yaitu yang pertama ada kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya tentang pada materi kutipan. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi daripada rujukan itu sendiri. Nah, berikut pemaparan materi saya mengenai rujukan. Rujukan adalah kata yang mengacu pada suatu hal sebagai penghubung dengan kalimat yang menerangkan lebih lanjut. Kata utama atau kata yang sudah disebutkan sebelumnya pun beragam, bisa berupa benda, tempat, atau orang. Jenis-jenis kata rujukan terbagi menjadi 3 jenis pula. Antara lain yang pertama ada kata rujukan orang, kata rujukan tempat, dan kata rujukan benda. Nah, pada kata rujukan orang yaitu kata inilah yang membuat kata rujukan sering dianggap sama dengan kata ganti. Pasalnya, kata rujukan orang memang digunakan untuk menyebut orang atau sesuatu yang dianggap seperti orang. Contoh kata rujukan orang antara lain ia, dia, beliau, dan mereka. Selanjutnya yaitu pada kata rujukan tempat, jika pada kalimat sebelumnya kalian menyebutkan kata yang merujuk suatu tempat, maka kalian bisa menggunakan kata rujukan pada kalimat selanjutnya. Contoh kata rujukan tempat yakni di sini, di sana, dan di situ. Kemudian pada kata rujukan benda adalah kata rujukan yang digunakan untuk mengacu pada benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya kata ini, itu, dan tersebut. Itulah tadi materi mengenai rujukan. Selanjutnya kita akan beralih pada materi daftar pustaka. Daftar pustaka, berikutlah pemaparan dari saya. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Daftar pustaka memuat keterangan dari sumber rujukan yang meliputi nama penulis, tahun terbitan, judul karya ilmiah, kota penerbit, dan juga nama penerbit. Penulisan daftar pustaka tidak mencantumkan gelar yang dimiliki oleh penulis. Dari daftar pustaka sendiri pula memiliki banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain yang pertama yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua itu apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan dari sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian
Kemudian yang ketiga itu ada memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Dan yang terakhir itu hal yang dapat kita peroleh yaitu menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi catatan kaki. Nah, pada catatan kaki ini berikut ada beberapa pemaparan materi dari saya mengenai pengertian catatan kaki dan lain-lainnya. Berikut pemaparan dari saya. Catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Catatan kaki memiliki fungsi adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Nah, catatan kaki sendiri pula memiliki manfaat. Manfaat penggunaan catatan kaki di dalam karya ilmiah yaitu dapat diadakannya penelusuran menyeluruh semua sumber rujukan oleh pembaca. Catatan kaki juga merupakan wujud informasi terperinci dari sebuah daftar pustaka. Nah, itulah beberapa pemaparan materi dari saya mengenai daftar pustaka, catatan kaki, kutipan, serta kata rujukan. Semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.